Pemirsa, hari ini Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan merilis tersangka rasisme di asrama Papua. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Reno Reksa. Reno, bisakah Anda jelaskan bagaimana hasil terbaru dari rilis yang disampaikan oleh Kapolda Jatim beberapa saat yang lalu? Ya, Egan, baru saja beberapa menit yang lalu, kurang lebih 10 menit yang lalu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan baru saja memberikan keterangan persnya di hadapan seluruh awak media terkait bagaimana perkembangan penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan untuk bisa mendapatkan keterangan langsung dan lebih detail lagi, Egan, saat ini saya sudah bersama dengan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan. Pak Luki, terima kasih sudah meluangkan waktu. Tadi sudah disampaikan konvers, sudah juga dibeberkan beberapa barang bukti, ada handphone, kemudian bukti percakapan dan sebagainya. Kesimpulan apa sebetulnya yang didapatkan oleh pihak kepolisian dalam ini Polda Jawa Timur yang bisa mengerucutkan atau menentukan bahwa TS ditentukan sebagai tersangka, Pak Luki? Baik, kami menentukan TS ini ada melalui beberapa gelar yang mana dari keterangan saksi, ya, saksi-saksi, saksi ahli, dan saksi-saksi yang masyarakat yang lain dan barang bukti. Barang bukti ini dari handphone, dari media sosial, ini mengarah dari digital, dari digital itu mengarah semuanya, menguatkan untuk penerapan pasal tadi yang kami sebutkan, ya, yang itu pasal ITE, pasal-pasal 160 dan pasal nomor 1 tahun 46. Ya, ini menguatkan kami untuk menentukan saudari TS untuk kami dijadikan tersangka. Oke. Ya. Kemudian sampai dengan sejauh ini ada berapa laporan yang masuk kepada pihak kepolisian, Pak Luki? Baik, untuk saat ini kemarin sementara ini kami ada 2 LP, satu penghinaan kepada lambang negara yang ditangani oleh Polrestabes, yang kedua ada LP yang ditangani Krimsus yang sekarang ya Undang-Undang ITE, dan mungkin rencana ada satu lagi yang memang kita akan tentukan ada 3 LP rencananya nanti. Oke. Ya. Oke. Baik, tadi kalau tidak salah disebutkan juga bahwa saudari TS ini juga merupakan korlap dari pergerakan massa. Apakah juga bisa diindikasikan, dikategorikan bahwa TS ini sebenarnya adalah otak juga untuk pergerakan massa? Pak Luki, mohon izin. Nah, ini dalam penyelidikan, ya, dari keterangan saksi ada indikasi ke sana. Tapi nanti kami dari para penyidik nanti yang akan ini kan memang ada beberapa yang saksi yang menguatkan nanti di mana TS mengarah sebagai inisiator. Ya. Pak Luki, setelah penetapan sebagai tersangka, apakah juga ada rencana pemanggilan lagi oleh pihak kepolisian? Kali ini TS sebagai tersangka? Ada rencana selain TS, ya. Besok ada pemanggilan lagi, kalau nggak salah ada inisial M, SA, B, ya, S, A, dan VK. Ini yang akan kami panggil ke depan. Ini terkait sama masalah hoax dan masalah ujaran kebencian dan masalah rasisnya ada. Ya, untuk nama-nama itu masih berstatus sebagai saksi? Sementara saksi, ya, kecuali TS, dan ada beberapa nama yang sudah kami 6 orang sudah kami kirim ke imigrasi untuk menjadi pengawasan, untuk nanti akan ditangkal untuk dicegah untuk tidak keluar negeri. Oke. Ya. Pak Luki, dari pihak kuasa hukum dari TS sendiri ini mengaku bahwa belum mengetahui secara pasti, belum mendapatkan pemberitahuan resmi. Apakah betul klarifikasi dari pihak kepolisian seperti apa? Sudah dikirim langsung ke yang bersangkutan. Sudah diterima, ya? Sudah diterima langsung kepada yang bersangkutan. Ya. Baik, berarti ini terakhir Pak Luki, ada kemungkinan atau potensi muncul nama-nama baru sebagai tersangka? Mudah-mudahan ada. Ya, ada beberapa yang kita akan berikutnya untuk menjadikan tersangka, dan mungkin ini kami juga meminta ini dalam kesempatan yang baik ini untuk partisipasi masyarakat khususnya Papua, ya, untuk bisa menjadi saksi, ya, untuk membuka diri. Jadi kita sama-sama untuk mengungkap fakta, karena kita ada beberapa laporan dan saya berharap juga ada keterangan yang akan kami ambil. Itu demikian untuk mungkin kepada saudara-saudara kita di mahasiswa Papua, yang khususnya yang ada di asrama Kalasan. Jadi kami berharap, ya, nggak usah ada beberapa proses penyidikan lanjutan seperti termasuk penghinaan, ada ajas praduga tak bersalah. Jadi kita hormati
ya hukum dan kita jalani sesuai dengan prosedur. Demikian. Pak Luki, tadi ada yang Anda katakan bahwa yang sedang diselidiki adalah terkait hoax. Nah, mungkin dalam kesempatan yang baik ini juga mungkin Pak Luki bisa menghimbau pada masyarakat untuk bisa lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi informasi. Silakan Pak Luki. Baik, terima kasih kepada masyarakat ya, khususnya ini yang memang menjadi saat ini yaitu masalah keluarga kami yang ada di Papua, baik itu yang sedang melaksanakan sekolah, ya saudara-saudara kami dari Papua. Ini memang berita hoax yang terkait masalah insiden ya yang ada terkait dengan Papua ini, di Kalasan ini memang sudah menyebar kemana-mana. Kami berharap ini untuk bisa menahan diri. Dan memang berita ini sampai dengan tadi malam cyber patrol kami banyak menemukan, tadi malam ada sekitar 120 lebih ya berita hoax yang terus dilempar. Nah, kami berharap jangan sampai terprovokasi dan akan menimbulkan hal-hal yang tidak seperti kita inginkan, seperti kemarin yang terjadi meletus di beberapa kota. Jadi kami berharap untuk menahan diri, dan saya berharap masyarakat Jawa Timur khususnya juga untuk ya, dan secara umum mungkin Indonesia untuk bisa menahan diri dan bisa tetap kita melakukan kegiatan dan merangkul saudara-saudara kita yang sedang ikut sekolah, ikut pendidikan atau yang bekerja, kita semua bersaudara. Gitu. Ya. Terima kasih Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan atas informasinya itu tadi. Egan, satu hal yang saya soroti adalah bahwa saat ini memang pihak kepolisian tengah melakukan langkah-langkah serius untuk bisa tidak hanya untuk menangani kasus ini, namun juga untuk mencegah supaya hoax itu tidak tersebar kepada masyarakat dan menahan agar masyarakat ini tidak terprovokasi dengan beredarnya informasi-informasi hoax. Terbukti dengan pihak kepolisian ini juga melakukan cyber patrol, dan ini juga menunjukkan salah satu keseriusan dari pihak kepolisian untuk bisa menjaga kondusivitas negara Indonesia secara khusus yang berada di kawasan Provinsi Jawa Timur. Egan. Reno Reksa, terima kasih atas informasinya langsung dari Polda Jawa Timur.